Halo, kalian penasaran gak sih bagaimana cara otomatis toren bekerja? Biasanya otomatis toren menggunakan sensor tekanan. Nah, jadi cara kerjanya ketika keran dibuka, maka tekanan akan turun dan sensor akan mengaktifkan pompa. Nah, tapi masalahnya ketika air yang dibuka sedikit, lihat, sedikit, pompa akan nyala mati secara repetitif seperti itu. Nah, ini tentunya tidak efisien dan membuat pompa cepat haus. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah menggunakan toren otomatis berbasis IoT. Jika kalian penasaran, simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari tugas makalah dengan judul Pengontrolan Sistem Toren Otomatis Berbasis IoT. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Randal Samyo Supriyatna dengan NIM 102240116. Sekarang kita ke latar belakang. Toren air penting untuk distribusi air rumah dan industri, khususnya di Indonesia. Buktinya sudah terjual 1 juta unit toren merek Penguin pada tahun 2017. Lalu kendalanya apa? Kendalanya yaitu tidak bisa melihat volume air, kemudian pengisian airnya masih manual atau sistemnya kurang efisien, kemudian resiko airnya habis atau meluap. Lalu solusinya apa? Kita menawarkan solusi otomatisasi toren berbasis IoT. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tadi, kita merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat air pada toren dapat dipantau secara real time dan dari jarak jauh. Kemudian bagaimana pengisian air pada toren dapat diotomatisasi secara efisien. Kemudian bagaimana pemborosan air akibat luapan atau kekosongan toren dapat dicegah. Untuk tujuannya, nomor 1, memantau ketinggian air dan status pompa secara real time, mengotomatisasi pengisian air pada toren secara efisien, dan mencegah pemborosan air akibat luapan atau kekosongan toren. Untuk manfaatnya, ketinggian air dalam toren air dapat dipantau melalui gawai IoT. Penggunaan toren air tidak perlu menyalakan dan mematikan pompa secara manual. Pengisian air dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian untuk ruang lingkup penelitiannya, di sini ada beberapa kata penting atau kata teknisnya, yaitu toren air, Internet of Things, IoT, sensor ultrasonik, mikrokontroller, pemantauan jarak jauh, otomatisasi sistem pompa, dan efisiensi energi dan air. Kemudian untuk metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan, di sini metode yang digunakan adalah eksperimen. Metode ini digunakan untuk menguji secara langsung efektivitas sistem toren otomatis berbasis Internet of Things. Kemudian teknik yang digunakan adalah observasi dan studi literatur. Diterapkan dengan mencatat data sensor serta menelaah berbagai sumber literatur. Di sini saya akan menjelaskan desain sistemnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan desain sistemnya. Di box kontrolnya kita bisa lihat di sini ada saklar, kemudian ada tampilan untuk lokalnya menggunakan LCD, monitor lokalnya. Kemudian di dalamnya kita punya power supply, kemudian buck converter, relay, dan di sini ada PCB untuk ESP32-nya beserta rangkaian elektriknya. Oke, itu untuk kontrol boxnya. Dan untuk torennya, di sini kita punya torennya. Di atasnya ada sensor ultrasonik dan selangnya terhubung ke pompa yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sumur atau ember. Oke, setelah itu kita beralih ke komponennya. Di sini ada banyak komponen yang digunakan dari mikrokontrol sampai gawai yang terinstall aplikasi Blink. Bisa dilihat. Dan ini untuk rangkaiannya. Di sini kita analogikan Arduino sebagai ESP karena keterbatasan simulator. Di sini kita bisa lihat ada sensor ultrasonik untuk membaca ketinggian air secara real time, kemudian juga ada transistor sebagai saklar untuk pompanya. Dan di sebelah kanan ada tampilan fisik dari rangkaian tersebut. Kemudian sekarang kita ke cara kerja sistemnya. Pertama-tama alat dan sensor dinyalakan, kemudian batas atas dan batas bawah volume air diatur oleh pengguna. Kemudian sistem program akan mengecek
volume air. Ada 3 kemungkinan, yaitu air melebihi batas atas, yang mana pompa akan mati. Yang kedua, air kurang dari batas bawah, di mana pompa akan hidup dan mulai mengisi. Kemudian jika kedua yang tidak terpenuhi, air akan terus berada pada perintah terakhirnya. Nah, untuk pengujian dan analisisnya, di sini kita bisa lihat tampilan dari blinknya. Di sini ada beberapa parameter, ada volume air dan tinggi air. Nah, terus kemudian ada batas atas dan batas bawah. Volume air dan tinggi air merupakan bacaan yang dapat dimonitor dari mana saja. Kemudian batas atas dan batas bawah merupakan kontrol yang dapat diatur oleh pengguna. Nah, dan di sini kita melakukan 5 percobaan dengan batas atas berbeda. Dari kelima percobaan tersebut, batas bawah bekerja dengan baik, yaitu ketika volume air kurang dari batas bawah, pompa mulai mengisi. Batas atasnya pun bekerja dengan baik. Ketika lebih dari batas atas, pompa mati. Ini menandakan bekerjanya otomasi secara efisien dan baik. Kemudian air tidak akan meluap karena batas atas maksimum yang dapat ditentukan adalah 5 liter. Sementara torennya berkapasitas 6 liter, sehingga tidak mungkin air meluap keluar. Dan untuk kekosongan tidak mungkin juga karena batas bawahnya selalu memicu mekanisme pengisian pompa air sehingga mencegah untuk pengosongan dari toren. Dan jika kita lihat kelima data dari percobaan tersebut, bisa dilihat ada sedikit perbedaan di situ. Beberapa alasannya karena pergerakan air statis, ada terjadi fluktuatif permukaan air. Kemudian keakuratan sensor juga kurang akurat karena di sini kita menggunakan sensor yang terbatas dengan toleransi kurang lebih 1 cm. Kemudian resolusi pembacaannya juga terbatas. Kita melakukan pembacaan setiap 1 detik untuk mencegah beban terlalu berat pada mikrokontrolnya, yaitu ESP8266. Saya lihat di sini datanya, dan ini tampilan menggunakan tabel batang, grafik batang. Kemudian untuk keunggulan dan kelemahannya, keunggulannya pemantauannya dapat dilakukan secara real time dan jarak jauh. Kemudian otomatisasi yang stabil dan efisien. Kemudian fleksibilitas pengaturan, kita bisa mengatur batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kelemahannya adalah akurasi pembacaan sensor terbatas, bergantung pada spesifikasi dari sensornya. Kemudian delay pembaruan datanya juga terbatas. Jadi kita sudah sebutkan satu intervalnya setiap 1 detik. Kemudian ketergantungan pada koneksi internet. Jika tidak ada koneksi internet, maka sistem tidak dapat berjalan. Kemudian untuk kesimpulan dan caranya, kesimpulannya sistem toren otomatis mampu memantau volume air toren secara real time melalui sensor ultrasonik. Pengisian air dapat berjalan otomatis tanpa perlu menyalakan atau mematikan pompa secara manual. Kemudian fitur batas atas dan bawah mencegah air meluap atau habis, sehingga lebih baik, lebih hemat air dan energi. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, perlu uji coba pada toren kapasitas besar dan lokasi dengan koneksi internet terbatas. Yang kedua, meningkatkan kecepatan pembacaan sensor agar lebih responsif, yaitu meningkatkan resolusinya, intervalnya jangan 1 detik, bisa dicoba untuk lebih sebentar lagi. Kemudian gunakan sensor dengan akurasi lebih tinggi untuk hasil pembacaan yang lebih presisi. Daftar pustakanya, dan baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.